Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisma Stella dengan NIM 2306019. Saya dari kelas A3 PGSD 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang perubahan iklim dan Education for Sustainable Development atau yang disebut dengan ESD. Untuk yang pertama yaitu tentang definisi perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Yaitu adalah fenomena yang terjadi secara berkepanjangan yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan termasuk aspek ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada definisi ESD. Apa itu ESD? Yaitu adalah Education for Sustainable Development atau yang disebut dengan ESD. ESD adalah proses belajar sepanjang hayat yang bertujuan untuk menginformasikan dan melibatkan masyarakat agar mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Melalui pendidikan ini, individu dikembangkan untuk memiliki sikap dan nilai yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. ESD juga bertujuan untuk membangun kapasitas pengetahuan sikap, nilai sosial, dan keterampilan manusia dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Pendidikan ini mendorong individu agar mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan berbasis nilai-nilai keberlanjutan. Dalam konsep ESD menekankan kepada pentingnya integrasi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam proses pembelajaran, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya agar generasi muda terampil dan berpengetahuan luas untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab di masa depan. Konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau ESD di Indonesia telah menjadi bagian integral dari kerangka pendidikan nasional yang tercantum dalam berbagai regulasi dan dokumen strategis. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Adapun dalam kerangka ESD, kompetensi yang dikembangkan meliputi kemampuan untuk merefleksikan tindakan manusia dan menganalisis dampaknya dari perspektif lokal maupun global. Konsep ESD di Indonesia merupakan bagian dari pendekatan yang lebih luas, sistem pendidikan nasional yang berupaya mengintegrasikan nilai berkelanjutan dalam semua aspek proses pendidikan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tentang prinsip-prinsip integrasi perubahan iklim dalam ESD. Yang pertama yaitu ada prinsip kontekstual, yaitu integrasi perubahan iklim yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal siswa, sehingga materi dan kegiatan yang dilakukan relevan dan bermakna bagi mereka. Yang kedua yaitu berbasis pengalaman dan kegiatan, yaitu pembelajaran didukung oleh pengalaman langsung dan kegiatan praktis yang mendorong siswa untuk belajar melalui tindakan nyata, serta memperkuat pemahaman mereka tentang perubahan iklim. Yang ketiga yaitu ada mengembangkan pemahaman kritis. Pendidikan harus mampu membangun kemampuan berpikir kritis dan analisis terhadap isu perubahan iklim, sehingga siswa mampu memahami secara mendalam dalam merumuskan solusi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu ada mendorong solusi nyata dan aksi siswa. Yaitu selain menguatkan pengetahuan, pendidikan harus menginspirasi siswa untuk melakukan tindakan nyata atau konkret dan berbasis solusi yang tepat mereka mengimplementasikan di lingkungan sekitar mereka. Yaitu yang terakhir ada dengan menghubungkan ilmu sains, sosial, ekonomi, dan budaya, yaitu pendekatan interdisipliner
diperlukan untuk memahami perubahan iklim dari berbagai aspek, mulai dari aspek ilmiah, aspek sosial, aspek ekonomi, hingga budaya, agar siswa dapat mendapatkan gambaran lengkap dan solusi yang komprehensif. Yang selanjutnya yaitu ada integrasi perubahan iklim ke dalam ISD. Yaitu ada hal tersebut merupakan hal penting karena beberapa alasan utama, yaitu yang pertama, membangun kesadaran dan pemahaman siswa. Yakni pendidikan berperan dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai penyebab dan dampak perubahan. Dengan pemahaman ini, siswa dapat melihat hubungan langsung antara tindakan mereka dan keberlanjutan lingkungan, sehingga mereka sadar akan tanggung jawabnya di masa depan. Yang kedua yaitu menghubungkan sikap dan nilai bertanggung jawab. Yakni pendidikan mampu menanamkan nilai-nilai etis dan humanis terkait keberlanjutan dan perlunya menjaga lingkungan. Hal ini akan mendorong siswa menjadi individu yang peduli dan bertanggung jawab terhadap tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai sikap dan keterampilan untuk melakukan aksi nyata. Seperti konservasi, pengurangan penggunaan sumber daya, dan mitigasi risiko perubahan iklim secara lokal. Yang selanjutnya yaitu ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Integrasi ini memungkinkan pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan inovatif dalam mencari solusi terhadap permasalahan perubahan iklim yang sangat penting di masa depan. Yang selanjutnya yaitu menyusun kurikulum yang relevan dan kontekstual. Dalam dunia pendidikan, kurikulum perlu disusun secara adaptif dan relevan agar siswa mampu memahami isu global sekaligus menerapkan solusi di lingkungan lokal mereka. Yang selanjutnya yaitu ada model pembelajaran yang cocok untuk mengintegrasikan ISD tersebut, yaitu yang pertama yaitu ada dengan menggunakan dengan menggunakan model project based learning atau PJBL. Model ini memungkinkan siswa untuk merancang, melakukan penelitian, dan menyelesaikan proyek yang nyata terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Siswa belajar melalui pengalaman langsung, bekerja secara kolaboratif, mengembangkan sikap tanggung jawab dan kreativitas. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah atau model problem-based learning, yaitu siswa dihadapkan pada permasalahan nyata tentang dampak atau solusi perubahan iklim. Melalui yang selanjutnya yaitu dengan simulasi dan studi kasus. Menggunakan simulasi interaktif atau studi kasus yang membahas situasi nyata terkait perubahan iklim dan kebijakan solusinya. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman kontekstual dan keterampilan mengambil keputusan yang rasional. Yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran kolaboratif dan diskusi kelompok. Model ini menekankan kerjasama antar siswa dalam memecahkan isu perubahan iklim, mengembangkan kemampuan komunikasi dan sikap saling menghargai. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan lapangan dan aksi sosial. Pembelajaran ini melalui kegiatan langsung seperti menanam pohon, kampanye pengurangan sampah, atau membersihkan lingkungan. Pendekatan ini menanamkan nilai-nilai prosedural dan aksi nyata sesuai dengan konsep ISD. Terakhir yaitu ada integrasi media dan teknologi. Pemanfaatan video, peta digital, simulasi online, atau platform multimedia lain untuk memperkaya pembelajaran dan meningkatkan motivasi serta pemahaman siswa. Yang selanjutnya yaitu tentang kompetensi utama ISD. Kompetensi utama ISD dikelompokkan menjadi 3 domain. Yang pertama yaitu ada domain kognitif yang mencakup pengetahuan, kemampuan berpikir. Yang kedua yaitu ada domain sosio-emosional, yaitu yang mencakup kemampuan sosial. Yang terakhir yaitu domain perilaku, yaitu yang mencakup kompetensi tindakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.